Amerika Serikat langsung menunjukkan kegelisahan dan seluruh dunia kembali menahan nafas. Di saat yang sama, Vladimir Putin muncul dengan seragam tempurnya dan mengumumkan keberhasilan uji coba rudal nuklir Burevestnik, teknologi dengan jangkauan hampir tak terbatas. Ironi muncul ketika Donald Trump memilih menunda pertemuan puncaknya dengan Putin, sementara Moskow justru menanggapi dengan mempertontonkan kekuatan paling mematikan yang mereka punya. Hubungan Washington-Moskow pun kembali meluncur ke fase penuh tekanan, meski sebelumnya digadang-gadang sebagai awal dari babak diplomasi realistis. Kini pertanyaannya semakin mengerikan. Apakah ini menjadi titik runtuhnya diplomasi atau awal dari Perang Dunia Ketiga? Jangan kemana-mana karena ketegangan Amerika Serikat berhadapan dengan Rusia di bagian kedua ini jauh lebih menakutkan daripada yang mungkin Anda bayangkan. Di Anchorage, Alaska, Donald Trump dan Vladimir Putin sempat tampil layaknya mitra strategis. Kedua pemimpin itu menyampaikan kesediaan memperkuat hubungan ekonomi dan membuka ruang perdamaian untuk Ukraina. Kabar yang mengikuti pertemuan tersebut bahkan menyebut ExxonMobil dan Rosneft tengah mempersiapkan kerjasama di proyek Sakhalin-1, sebuah sinyal kuat bahwa relasi energi Washington-Moskow berpotensi pulih setelah lama terhambat sanksi. Banyak pengamat sempat melihat momen itu sebagai titik cerah yang bisa mengakhiri bayang-bayang perang dingin. Namun suasana optimistis itu tidak bertahan lama. Pertempuran di Ukraina tetap berlangsung dan penolakan Putin terhadap kesepakatan gencatan senjata membuat Trump kesal. Ia menilai Kremlin seperti sengaja membeli waktu, seolah ingin menekan Amerika Serikat sembari menjaga ruang manuver militernya. Ketidakpuasan itu tumbuh menjadi kemarahan, membuat Trump merasa proses negosiasi hanya dijadikan permainan politik oleh Moskow. Pecahnya hubungan terjadi pada Oktober 2025 ketika Trump mendadak membatalkan KTT Budapest yang direncanakan sebagai lanjutan dialog Anchorage. Dalam pernyataan resminya, ia menyalahkan kemajuan diplomasi yang mandek. Tidak lama kemudian, Gedung Putih menjatuhkan sanksi baru terhadap perusahaan minyak besar Rusia sambil menuntut Moskow segera menerima kesepakatan gencatan senjata. Sejak saat itu, atmosfer yang sempat hangat kembali berubah menjadi persaingan penuh tekanan dan ancaman terbuka. Meski hubungan dengan Amerika Serikat memburuk setelah pembatalan KTT Budapest, Rusia tidak menunjukkan sedikit pun tanda goyah. Kremlin tetap tegak berdiri, soal badai diplomatik itu hanyalah riak kecil yang lewat. Bagi Moskow, gelombang sanksi baru dari Washington tidak lebih dari hembusan angin dingin di luasnya salju Siberia. Bahkan sejumlah ekonom menyebut langkah Trump kali ini sebagai sanksi tanpa bayangan. Hukuman yang ada di atas kertas, namun nyaris tak berpengaruh pada mesin ekonomi Rusia. Perdagangan antara kedua negara telah jatuh hingga 90% sejak 2021, membuat tekanan Amerika kehilangan daya gigitnya. Bank Dana Moneter Internasional memperkirakan ekonomi Rusia akan tumbuh sekitar 1,5% pada 2025 berkat strategi Kremlin mengalihkan jalur ekonomi ke poros baru. Kini Rusia menumpukan perdagangan pada negara-negara seperti China, Iran, India, Turki, dan Korea Utara. Mitra yang secara terbuka menantang dominasi finansial Barat. Di sisi lain, BRICS menjadi rumah baru bagi Rusia untuk menghidupkan kembali jaringan ekonominya dan mengunci dukungan dunia berkembang. Hasilnya, setiap ancaman tarif dan embargo dari Washington justru berpotensi berdampak balik. Hampir tidak ada lagi produk energi dan pupuk Rusia yang masuk ke pasar Amerika, sementara industri dan sektor pertanian Amerika Serikat malah tertekan oleh harga yang melambung. Senjata ekonomi Amerika seperti kehilangan peluru, sementara Moskow dengan tenang memindahkan poros kekuatan ke Asia dan negara-negara berkembang. Ketangguhan Rusia tidak hanya ditopang faktor ekonomi, tetapi juga strategi militernya yang berjalan sistematis. Dalam beberapa pekan terakhir, laporan menyebutkan pasukan Rusia kini mengepung lebih dari 10.000 prajurit Ukraina di Kupiansk dan Pokrovsk, dua titik penting di Donetsk dan Kharkiv. Operasi yang dipimpin Jenderal Valery Gerasimov itu menutup jalur logistik Ukraina dari 3 sisi, utara, tengah, dan selatan, untuk memutus suplai menuju Dnipro dan melemahkan pertahanan Kiev tahap demi tahap. Laporan dari garis depan menggambarkan Pokrovsk berubah menjadi kuali maut ala Bakhmut Jilid 2. Pasukan Ukraina terkunci tanpa jalur logistik dan komunikasi yang layak. Kekurangan personel semakin parah. Wajib militer kini dilakukan secara paksa. Ribuan pria muda memilih kabur ke luar negeri dan ratusan ribu warga sipil memutuskan meninggalkan Ukraina sepenuhnya. Kondisi ini menciptakan celah strategis yang dimanfaatkan penuh oleh Rusia. Setiap kilometer wilayah yang jatuh ke tangan Moskow bukan hanya kemenangan taktis, tetapi juga modal politik.
Kremlin kini semakin leluasa menentukan arah negosiasi atau bahkan menutup pintu dialog sama sekali jika mereka menghendaki. Ironisnya, semakin keras Washington menghantam Rusia dengan sanksi, semakin besar pula resiko serangan balik ekonomi Moskow. Amerika masih bergantung pada Rusia untuk sekitar 20% pasokan uranium mentahnya, ditambah 30% lainnya yang berasal dari negara-negara sekutu dagang Moskow seperti Niger. Semuanya berada dalam orbit pengaruh Kremlin. Jika Rusia menghentikan ekspor uranium atau gas cair, sistem energi nuklir di Amerika Serikat dan Eropa akan terguncang hebat. Kekuatan Rusia bukan soal nekat, melainkan hasil perhitungan jangka panjang. Dengan ekonomi yang menyebar ke berbagai sektor, cadangan devisa besar, dukungan dari Blok Timur, serta kemajuan militer bertahap di Ukraina, posisi tawar Moskow jauh lebih solid dibanding setahun lalu. Washington mungkin terus meluncurkan paket sanksi baru, namun Kremlin sudah menyiapkan benteng menghadapi badai itu sejak lama. Dunia kini menyaksikan perubahan dramatis. Negara yang pernah diprediksi akan tumbang akibat tekanan Barat justru perlahan-lahan memutar realitas, menempatkan lawan-lawan geopolitiknya dalam jebakan ekonomi dan strategi yang mereka rancang sendiri. Tensi yang terjadi kini tidak lagi berhenti pada ranah ekonomi atau diplomasi. Situasinya sudah melampaui batas, bergeser menuju potensi perang global yang semakin nyata dan sulit dihindari. Titik bahaya terbaru muncul ketika Amerika Serikat memberi kewenangan kepada Ukraina untuk menembakkan rudal Storm Shadow jauh ke dalam wilayah Rusia. Wall Street Journal melaporkan bahwa keputusan operasional berada di tangan Jenderal Alexis Grinkewicz, komandan pasukan Amerika Serikat di Eropa, yang pada praktiknya memberi izin Kiev menghantam sasaran di dalam teritori Rusia. Dengan langkah itu, batas zona aman yang sama ini dijaga NATO praktis hilang, membuat Moskow menilai Amerika Serikat kini ikut turun langsung dalam peperangan. Respon Kremlin pun tidak menunggu lama. Setelah muncul laporan bahwa Prancis bersiap mengerahkan hingga 2.000 personel legiun asing ke Ukraina, juru bicara Kremlin dengan tegas menyatakan bahwa setiap tentara asing di tanah Ukraina akan dilenyapkan. Di sisi lain, Polandia dan Inggris secara terbuka mengakui keberadaan personel NATO non-resmi di garis depan, memperkuat dugaan bahwa perang proksi antara Barat dan Rusia tengah berubah menjadi konfrontasi terbuka. Dan jika hanya satu personel NATO tewas akibat serangan Rusia, eskalasi itu berpotensi memicu pasal 5 NATO, langkah yang bisa menyeret dunia ke perang besar dalam hitungan hari. Sementara negara-negara Barat masih berbicara tentang dukungan terbatas untuk Kiev, blok tandingannya justru terlihat semakin solid. Baru-baru ini, para pemimpin Rusia, Iran, dan Tiongkok bertemu di Teheran tepat saat Presiden Trump melakukan tur Asia. Ketiga negara menegaskan tekad mereka membangun tatanan global baru yang menolak dominasi Barat. Di momen itu, Putin bahkan menawarkan teknologi rudal nuklir Burevestnik kepada para sahabat Rusia. Sinyal jelas yang mengarah pada Teheran dan Beijing. Iran menanggapi dengan ancaman langsung ke arah Barat, sementara Tiongkok menyuarakan dukungan terhadap sistem keamanan kolektif non-Barat. Dunia pun menyaksikan kebangkitan poros kekuatan baru yang mengingatkan pada Blok Timur masa Perang Dingin. Puncak eskalasi muncul saat Vladimir Putin menandatangani aturan baru yang secara resmi menghentikan perjanjian pembuangan plutonium dengan Amerika Serikat. Kesepakatan yang sejak tahun 2000 menjadi simbol kerjasama mencegah penyebaran senjata nuklir. Dengan satu tanda tangan, Rusia secara hukum membebaskan dirinya untuk kembali meningkatkan produksi bahan baku nuklir militernya. Tidak lama berselang, Moskow menggelar uji coba rudal jelajah nuklir Burevestnik yang diklaim mampu menempuh 14.000 km selama 15 jam tanpa tertangkap radar. Kepala Staf Umum Rusia, Jenderal Valery Gerasimov, bahkan menyebut sistem ini sebagai penangkal absolut bagi seluruh pertahanan Barat. Respon datang cepat dari Washington dan NATO. Trump berusaha meremehkan uji coba tersebut dengan menyatakan bahwa Amerika tidak memelukkan rudal sejauh itu karena memiliki armada kapal selam nuklir terbaik di dunia. Namun komentar itu justru tidak menenangkan sekutu Eropa. Beberapa pangkalan NATO di Jerman dan Norwegia diperintahkan menaikkan status kesiagaan nuklir, mencerminkan kekhawatiran bahwa satu langkah salah dapat berubah menjadi bencana global. Dengan Ukraina kini melancarkan serangan ke wilayah Rusia, pasukan NATO bersiaga di garis timur, dan Moskow menghentikan perjanjian nuklir sembari memamerkan senjata pamungkasnya. Dunia terasa berada tepat di bibir jurang sejarah. Ancaman perang dunia ketiga bukan lagi teori liar atau retorika politik. Ia menjelma menjadi bayangan nyata yang membentang di atas Eurasia. Setiap keputusan dari Washington sampai Moskow, dari Paris hingga Beijing, berpotensi menjadi percikan terakhir yang menyalakan api perang besar berikutnya.
Situasi geopolitik dunia kini berada di titik persimpangan yang sangat sensitif. Sejumlah pakar memperingatkan bahwa Rusia bisa saja mempertimbangkan penggunaan senjata nuklir jika merasa wilayahnya atau sekutu strategis seperti Belarus terancam oleh serangan konvensional. Sementara itu, Presiden Trump terlihat mencoba menekan tombol rem dengan menunda pertemuannya dengan Putin. Di saat bersamaan, Moskow mengirim pesan diplomatis yang halus. Dialog selalu lebih baik daripada perang. Namun di balik sikap itu, tak sulit membaca bahwa kedua pihak tengah menyiapkan langkah masing-masing, antara membuka jalur diplomasi yang rapuh atau justru bergerak menuju eskalasi yang berpotensi memicu konfrontasi militer terbesar sejak Perang Dunia Kedua.